Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana, NIM 1057311089118 dengan majelis 5. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan kasus manipulasi laporan keuangan pada PT Kimia Farma. Nah, pada awalnya audit pada tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar 132 miliar. Dan laporan tersebut diaudit oleh Hans Tuanokota dan Mustafa. Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bappepan menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Nah, setelah dilakukan audit ulang pada tanggal 3 2002, laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar 99,56 miliar atau lebih rendah sebesar 32,6 miliar, sama dengan 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Nah, kesalahan itu timbul pada unit industri bahan baku, yaitu kesalahan berupa overstate penjualan sebesar 2,7 miliar, pada unit logistik sentral berupa overstate persediaan barang sebesar 23,9 miliar, pada unit perdagangan besar farmasi berupa overstate persediaan sebesar 8,1 miliar, dan overstate penjualan sebesar 10,7 miliar. Nah, kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma melalui direktur produksinya menerbitkan 2 buah daftar harga persediaan pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga persediaan 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan sehingga tidak berhasil dideteksi. Nah, berdasarkan penyelidikan, Bappepan disebut bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Nah, pihak Bappepan selaku pengawas pasar modal mengungkapkan tentang kasus PT Kimia Farma dalam rangka restrukturisasi PT Kimia Farma Tbk. Ludovicus Sensi selaku partner dari KAP, Hans Tuanokota dan Mustafa yang diberikan tugas untuk mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma untuk masa 5 bulan yang berakhir 31 Mei 2002, tidak menemukan dan melaporkan adanya kesalahan dalam penilaian persediaan barang dan jasa dan kesalahan pencatatan penjualan untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2001. Nah, selanjutnya yang diikuti dengan pemberian dalam harian kontan yang menyatakan bahwa Kementerian BUMN memutuskan penghentian proses divestasi saham milik pemerintah di PT Kimia Farma setelah melihat adanya indikasi penggelembungan keuntungan dalam laporan keuangan pada semester 1 tahun 2021. Nah,
Adapun langkah-langkah yang dapat diambil agar kasus tidak terulang kembali, yang pertama adalah sebaiknya proses laporan keuangan selalu dikontrol, dilakukan pemeriksaan dan evaluasi di setiap bulannya. Karena jika dilakukan pemeriksaan hanya setiap periodenya atau per tahunnya, menjadi tidak terkontrol dan sulit untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan. Yang kedua, tidak hanya proses laporan keuangan saja, namun pihak-pihak yang terlibat pun selalu dikontrol setiap proses laporan keuangan. Diperiksa kemanakah uang tersebut dialirkan, baik uang yang keluar maupun uang yang masuk. Diperiksa secara detail dan rinci agar tidak adanya celah untuk melakukan kecurangan, manipulasi dalam laporan keuangan. Yang ketiga, dibuatnya struktur organisasi yang jelas agar tugas-tugas yang dilakukan setiap anggota organisasi lebih terarah dengan baik, sehingga tidak ada satu sama lain yang mencampuri tugas pokok anggotanya. Dengan demikian, tidak ada campur tangan pihak lain yang terlibat maupun mempengaruhi, sehingga proses dalam perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang keempat, mengawasi setiap kinerja karyawan, baik akuntan, auditor, dan organisasi perusahaan lainnya. Yang kelima, adanya hukuman dan sanksi yang tegas baik para organisasi perusahaan yang melakukan pelanggaran dan kecurangan yang merugikan berbagai pihak di perusahaan. Yang keenam, selalu melakukan pengawasan atau monitor pemeriksaan dan evaluasi setiap anggota organisasi perusahaan agar tidak ada celah untuk melakukan kecurangan lagi. Dan yang terakhir adalah pemerintah membuat aturan yang mengatur profesi akuntan dengan maksud mencegah adanya praktik yang akan melanggar kode etik profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi saya terkait dengan perpajakan. Nah, saya mengangkat contoh kasus penggelapan pajak pada PT Tiara Dewata Group. Nah, kasus ini sejak 2005 hingga 2006. Nah, PT Tiara Dewata Group diduga telah menggelapkan pajak yang merugikan negara hingga 71,8 miliar dengan modus membuat pembukuan ganda. Nah, rincian kerugian negara yang ditimbulkan dari penggelapan pajak yang dilakukan PT Tiara Dewata Group adalah sebesar 15,9 miliar pada tahun 2005 dan 55,9 miliar pada tahun 2006. Padahal PPN itu dibebankan kepada konsumen saat membeli barang. Kemarin, salah satu direksi PT Tiara Dewata Group, Iskak Soegiarto, dengan umur 53 tahun, diajukan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Denpasar. Nah, Iskak Soegiarto diajukan sebagai terdakwa karena Iskak merupakan penanggung jawab keuangan perusahaan yang memerintahkan pembuatan SPT yang tidak benar dengan cara membuat pembukuan ganda terhadap hasil penjualan. Penggelapan pajak itu terjadi di 5 supermarket yang tergabung dalam Tiara Dewata Group yang terdiri dari Tiara Dewata, Tiara Grosir, Tiara Mona Maning, Tiara Kota Galeria, dan Tiara Gatot Subroto. Nah, Teguh Haryanto atau ahli perhitungan kerugian negara mengaku pernah melakukan perhitungan pajak untuk tahun 2005 dan 2006 di PT Tiara Dewata Group. Dari hasil perhitungan tersebut, ditemukan pajak yang belum dibayarkan wajib pajak, meliputi pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan. Dari 2 pembukuan yang dibuat oleh PT Tiara Dewata Group, hanya pembukuan TPA yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan pajak, di mana pembukuan TPA berisi laporan hasil penjualan dari pagi hingga sore pukul 15 WITA,
Sedangkan pembukuan tipe B yang berisi hasil penjualan malam hari antara pukul 15 WITA hingga 21 WITA tidak dilaporkan dalam SPT. Nah, bila pembukuan penjualan tipe A lebih kecil, maka bagian keuangan akan mengisi kerugian dengan memindahkan uang dari pembukuan tipe B. Namun, bila sudah lebih, akan dibiarkan begitu saja. Menurutnya, pembukuan tipe A dan tipe B tersebut tidak sesuai prosedur perpajakan. Mestinya semua pembukuan dilaporkan dalam SPT, sehingga dengan tidak dilaporkannya omset dalam PPh, maka secara otomatis akan mempengaruhi PPN. Sehingga atas perbuatan itu jaksa menjerat terdakwa Iskak Soegirto dengan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan vonis 2 tahun penjara dengan status tahanan rutan. Nah, adapun solusi yang dapat diberikan adalah penggelapan pajak merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan sangat merugikan negara. Di dalam Undang-Undang Pajak telah diatur mengenai wajib pajak, subjek dan objek. Nah, bagi pihak instansi diharapkan untuk melaporkan sesuai dengan kenyataan terkait dengan omset penjualan. Dan bagi pihak pemerintah harus menegakkan hukum yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.